Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu setiap hari mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, untuk merenungkan setiap firman yang akan kita dengar setiap harinya. Karena saya percaya betul firman Tuhan tidak akan pernah kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Itu sebabnya Alkitab juga mencatat bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik iota tidak tergenapi daripada firman Tuhan. Berarti langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kita hidup bukan karena melihat keadaan hari-hari ini, karena kalau kita melihat justru adanya kekecewaan, adanya ketakutan, adanya kekhawatiran, itu terus ada dalam kehidupan kita. Tapi kita hidup karena percaya akan firman Tuhan. Amin saudara. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengarahkan, mengajak, encourage setiap umat Tuhan untuk ayo sama-sama kita bagikan kembali renungan singkat ini. Saya percaya renungan yang sudah memberkati setiap umat Tuhan pasti juga bisa memberkati umat Tuhan lainnya yang olehnya Tuhan percayakan untuk kita bagikan dalam kehidupan mereka. Baik melalui sosial media kita, melalui WhatsApp, Messenger, Facebook juga saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun yang bisa kita buat sehingga Injil boleh tersebar, ya kan, firman Tuhan boleh didengar banyak orang, kita lakukan. Sehingga pada akhirnya kita boleh menguatkan hati umat Tuhan lainnya, memenangkan jiwa bagi nama Tuhan, dan pada akhirnya kita dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhanlah yang menopang kami, yang memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami berdoa biar Roh Kudus mengajarkan kami terlebih dahulu dengan firman-Mu, dan kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bahas atau saya mau sharing tentang asumsi. Iya kan, apa itu asumsi? Praduga atau pikiran-pikiran kita yang belum tentu benar, kenyataannya belum tentu betul apa yang akan terjadi. Tapi seringkali kita mulai berasumsi, seringkali kita mulai membesar-besarkan sesuatu hal yang padahal belum tentu terjadi. Dan seringkali iblis memakai hal ini untuk memecah belah anak-anak Tuhan melalui asumsi. Seringkali iblis memakai asumsi ini untuk membuat anak-anak Tuhan lemah dan kehilangan iman. Dan hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Bani Amon, saudaraku. Lihat dalam 1 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian. Sesudah itu matilah Nahas. Siapa Nahas? Raja Bani Amon. Lalu anaknya Nahas menjadi raja menggantikan dia, namanya Hanun. Iya kan, ayat 2. Lalu berkatalah Daud, aku, lihat saudara, ini perkataan Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, anak daripada Nahas, raja Bani Amon yang sekarang menjadi raja menggantikan ayahnya, namanya Hanun. Daud bilang, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi perhatikan saudara, ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun. Jadi ada pemuka-pemuka Bani Amon, orang-orang penting di Bani Amon itu ngomong sama Hanun, pengganti raja ini, anaknya, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawai datang kepadamu. Lihat saudara,
Jadi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hanun diprovokasi dengan asumsi daripada apa? Pemuka-pemuka Bani Amon. Pemuka-pemuka Bani Amon ini memiliki asumsi bahwa ini orang-orangnya Daud nih, pegawai-pegawainya Daud nih datang untuk menyampaikan, untuk menyelidiki, untuk mengintai negeri kita, untuk menghancurkan negeri kita. Maka pegawai-pegawainya ini datang untuk apa? Untuk siap menyerang kita. Akhirnya Hanun terprovokasi, saudara dikasih dalam Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka menyiksa utusan-utusan, menggunting celana, membuat malu utusan-utusan Daud. Dan akhirnya mereka pulang kepada Daud dan memberikan kabar bahwa kita diperlakukan seperti ini. Akhirnya terjadi perang antara Bani Amon dengan orang Israel. Dimulai dari apa? Dari asumsi, dari perkiraan-perkiraan yang belum tentu benar. Ini yang terjadi. Iya kan? Pemuka-pemuka Bani Amon bilang sama Hanun, nih Daud nih kirim utusan nih untuk menyelidiki negeri kita nih, untuk mengintai kita nih, menghancurkan negeri kita nih. Padahal untuk apa? Jelas Daud menyuruh utusan untuk menunjukkan persahabatan, untuk menyampaikan pesan untuk turut berduka cita. Kenyataannya, saudara dikasih dalam Tuhan, Daud bermaksud baik. Tapi seringkali maksud baik seseorang dianggap jahat oleh karena pemikiran-pemikiran yang busuk, pemikiran-pemikiran yang jahat. Itulah yang disebut dengan asumsi. Sesuatu yang belum tentu benar, kita mulai memprediksi. Jangan-jangan laki gue selingkuh nih. Bener kan setiap malam dia lihat-lihat chat, setiap malam dia WhatsApp ketawa-ketawa. Dia mulai berasumsi, bener nih istri gue kayaknya selingkuh nih sama mantannya nih. Setiap kali gue teleponnya dia nggak mau kasih tunjuk nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan asumsi. Ada sebuah pernyataan, don't judge a book with the cover. Iya kan saudara dikasih, jangan menilai, jangan menghakimi sebuah buku hanya dari luarnya saja. Kita nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah kenyataan yang terjadi untuk membuat sebuah pandangan gitu kan. Walaupun kita tahu ini kelihatannya seperti ini, tapi belum tentu gitu loh saudara. Hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan Saul. 1 Samuel 18 ayat 8. Alkitab bilang begini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Lihat saudara, perkataan apa? Perkataan perempuan-perempuan yang menyambut mereka tatkala mereka selesai berperang. Mereka menyanyi, saudara dikasih dalam Tuhan. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul sakit hati karena perkataan perempuan. Lihat, padahal Daud nggak buat apa-apa loh saudara. Ada perempuan-perempuan menyambut mereka, bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Alkitab bilang begini, sebab pikirnya, lihat saudara, ini yang ada di pikiran Saul, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Saul mulai memikirkan, Saul mulai berasumsi yang jahat. Akhirnya mulai dari kasus ini, mulai dari peristiwa 1 Samuel 18 ayat 8, maka dia mulai mengejar Daud untuk membunuh Daud. Dikarenakan apa? Sebuah asumsi yang gak jelas. Inilah yang saya bilang, hati-hati dengan asumsi. Seringkali setan memakai asumsi untuk menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Seringkali setan memakai asumsi untuk memecah belah orang-orang, anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Seringkali setan memakai asumsi untuk melemahkan iman kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Asumsi-asumsi itu belum tentu benar. Itu belum tentu terjadi. Jadi caranya bagaimana untuk menghadapi asumsi ini? Beriman, percaya, perkatakan hal-hal yang baik. Saul memperkatakan hal-hal yang buruk. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Benar, sesuai dengan apa yang dia imani, itu terjadi pada dia. Akhirnya Daud diangkat jadi raja. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Hati-hati dengan asumsimu. Sesuatu yang belum tentu terjadi, jangan kau perkirakan sehingga akhirnya kau mulai beranggapan bahwa itu akan terjadi. Hati-hati dengan asumsimu. Hati-hati dengan asumsimu. Karena asumsi seringkali menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Asumsi seringkali membawa perpecahan. Asumsi seringkali membawa pertikaian. Karena asumsi setan dimenangkan, setan diuntungkan. Hari ini kita mau patahkan setiap asumsi. Apapun yang belum jelas, kita doakan. Jangan berasumsi, kita doakan. Biar Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang nyatakan. Sehingga terlihat
nyata apa yang menjadi kebenarannya. Amin. Kita berdoa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Mengingatkan kami bahwa asumsi adalah suatu hal yang membingungkan kami. Yang akhirnya kami kehilangan iman. Yang akhirnya terjadi perpecahan antara kami dengan yang lain. Anak-anak Tuhan lainnya. Hari ini jika ada umat Tuhan yang mulai berasumsi, pikiran-pikiran yang tidak jelas, pikiran-pikiran yang menakuti dirinya sendiri, pikiran-pikiran yang memecah belah satu dengan yang lain, yang memecah belah rumah tangga, aku berdoa dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya. Biar Tuhan nyatakan apa yang benar, apa yang menjadi kebenaran yang ada, sehingga mulai hari ini kami tidak mau berasumsi, kami tidak mau berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau doakan apa yang akan terjadi biar kuasa dan kehendak Allah yang nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Stop berasumsi sebelum engkau melihat nyataan yang ada. Karena asumsi hanya akan membuat kita bingung dan membuat kita terpecah-pecah. Dan kita sedang menguntungkan iblis ketika kita mulai berasumsi hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.